44 orang meninggal dunia dan 17 lainnya hilang akibat banjir bandang lahar dingin yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Banjir bercampur pasir, kerikil, dan batu menerjang permukiman Sabtu malam saat mayoritas warga sedang tidur sehingga tak sempat menyelamatkan diri. Banjir bandang lahar dingin menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat sejak Sabtu malam. 4 wilayah dengan dampak terparah diantaranya Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Banjir bercampur pasir, batu, dan kerikil tiba-tiba menerjang permukiman saat mayoritas warga sedang istirahat dan tertidur pulas. Banyak warga tak sempat menyelamatkan diri. Banjir bandang juga mengakibatkan tanah longsor di berbagai titik dan memutus akses jalan. Salah satunya di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 41 orang meninggal dunia akibat banjir bandang, sementara 17 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Bencana ini juga membuat listrik di beberapa daerah padam. Ribuan warga pun mengungsi dan membutuhkan bantuan seperti makanan bergizi, popok anak dan dewasa, serta obat-obatan. Karena rumah saya dekat zona bahaya, yang satunya lagi anak-anak saya sakit, saya takut kena dampak yang lebih parah. Listrik juga padam semenjak turun air besar, karena rumah orang katanya rumahnya banyak yang hancur. Sampai sekarang belum menyala. Adapun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, banjir bandang berasal dari aliran sungai-sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi. Endapan material hasil erupsi itu kemudian tersapu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur kawasan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas mengenai banjir bandang di Sumatera Barat, sudah bergabung bersama kami Deputi BMKG Guswanto. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Bung Devi. Pak Guswanto, bisa dijelaskan, sebenarnya saya ingin mulai dari perakiraan cuaca dan juga curah hujan selama 1 minggu ini. Seperti apa Pak prediksinya? Baik, Bung Devi, kalau kita melihat analisis daripada perakiraan cuaca BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat pada periode 13 sampai dengan 22 Mei 2024. Hal ini dipicu dengan masih aktifnya gelombang atmosfer seperti gelombang ekuatorial Rossby, Kelvin di Sumatera Barat. Di samping itu juga masih ada sirkulasi siklonik di Samudra Hindia yang menyebabkan titik konvergensi di sana. Dan ini kita bisa waspadai beberapa wilayah, misalkan Mentawai, Pasaman, kemudian Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, kemudian kita lihat Payakumbuh ya, kemudian ada Pariaman, pesisir selatan Solok. Ini perlu masih kita waspadai karena ada potensi hujan sedang hingga lebat. Oke, Pak, kalau kita lihat dari apa yang terjadi di Sumatera Barat ini kan luapan sungai yang disebabkan hujan lebat yang turun secara terus-menerus, Pak. Nah, kemudian permintaan datang terkait adanya rekayasa cuaca begitu. Apakah hal ini memungkinkan, Pak, untuk dilakukan? Baik, rekayasa untuk modifikasi cuaca itu memungkinkan. Namun perlu dilihat ya untuk arah daripada pertumbuhan awannya. Saat ini secara potensi pertumbuhan awan untuk Sumatera Barat itu di atas 70%. Nah, kalau ini berasal dari
Samudra Hindia itu bisa dijatuhkan sebelum masuk ke wilayah Sumatera Barat. Nah, yang lebih diperhatikan adalah jangan sampai teknologi modifikasi cuaca itu nanti berdampak pada daratan. Ini yang terpenting. Atau bisa dicantumkan juga di sekitar danau, ya. Sehingga dampak air hasil hujan modifikasi cuaca itu tidak akan melanda daerah-daerah yang sedang terjadi bencana. Kira-kira itu yang harus diperhatikan. Oke, Pak Guswanto, apakah kemudian prediksi hujan lebat yang akan terjadi ini juga disertai oleh angin kencang, Pak? Kalau kita lihat beberapa hari ini untuk angin kencang itu agak berkurang ya, Mas. Kita lihat yang terbanyak itu adalah hujan lebat dan sangat lebat kemarin. Kami pun kemarin masih tertahan di bandara pada penerbangan GA164 itu juga melakukan holding karena pada waktu itu jarak pandang hanya sekitar 700 sampai 900 meter. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk angin itu bersifat lokal, biasanya satu wilayah tertentu, dan ini biasanya sangat berpengaruh terhadap adanya bukit barisan. Oke, kalau kita lihat kontur geografis di Sumatera Barat ini kan ada dataran tinggi, berliku dan juga dataran rendah. Apakah faktor ini juga mempengaruhi curah hujan atau sebaran awan yang ada di Sumatera Barat, Pak? Betul sekali, Bung Davi. Jadi saat ini Sumatera Barat kalau kita lihat berdasarkan tipe hujan itu ada dua ya, yang dipisahkan oleh bukit barisan yang membujur dari selatan hingga ke utara. Jadi di sebelah barat bukit barisan ini tipe hujannya itu ekuatorial tipe 1, di mana terjadi 2 kali puncak, biasanya bulan April dan November. Namun di sana curah hujan yang paling minim itu di atas 200 mm ya. Jadi masih tinggi, tidak pernah menjadi musim kemarau. Sedangkan di wilayah timur bukit barisan itu tipe hujannya itu ekuatorial tipe 2, di mana terjadi musim kemarau dan musim hujan itu jelas. Pada saat bulan Juli Agustus itu musim kemaraunya, nanti puncak hujannya itu di bulan Desember Januari, Bung Davi. Jadi ini sangat berdampak. Hujan-hujan orografis yang dibentuk. Oke, baik. Pak Guswanto, terakhir, apa yang harus diwaspadai oleh warga khususnya Sumatera Barat ini selama seminggu ke depan? Yang perlu diwaspadai oleh warga itu adalah saat ini yang perlu kita waspadai itu adalah kan barangkali ada material-material hasil erupsi ataupun batang-batang kayu yang masih berada di lereng-lereng ataupun batuan yang masih menggantung. Ini yang perlu diwaspadai karena masih terjadi potensi hujan sedang hingga lebat. Kita khawatirkan belum tuntas. Nah, belum tuntas inilah yang dikhawatirkan nanti bisa menyusul untuk terjadinya longsor ataupun banjir bandang susulan. Ini yang perlu kita waspadai oleh masyarakat. Dan kemudian kami juga waspada juga bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, karena hujannya ini biasanya terjadi pada sore, malam hingga pagi hari. Ini pada saat kita sedang beristirahat ya, pada saat kita lengah. Ini yang perlu diwaspadai. Baik, ini informasi yang sangat penting sekali khususnya bagi warga yang berada di bantaran sungai. Terima kasih Pak Guswanto atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.